Shalom, selamat sahabat, saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudaraku? Kiranya saudara semua dimanapun saja saudara berada di dalam lindungan pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan menyertai saudara, dan kiranya damai sejahtera Yesus Kristus akan terus boleh menjadi bagian saudara. Tidak terasa kita boleh berjumpa kembali. Ada kurang lebih 1 minggu untuk tayangan dari Heavenly Light Ministry YouTube channel. Terhenti untuk sementara waktu oleh karena kesibukan, tetapi puji Tuhan untuk sahabat ini kita boleh kembali untuk menyapa saudara dan boleh memberikan dukungan akan kerohanian saudara dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Kembali bersama saya dalam Sabat Sermon program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the Word, Serving the Lord. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami dalam kerjaan surga, kami puji muliakan Engkau Tuhan, karena sabat hari ini kembali kami akan mau sedia mempelajari, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bekerja manakala hati kami terbuka untuk firman-Mu. Kami siapkan hati kami, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Judul pada sabat hari ini adalah pemuridan di dalam rumah tangga yang didasarkan pada Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ada hal-hal penting yang Musa sampaikan, yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel sehubungan dengan pemuridan di dalam rumah tangga. Mari saya bacakan ayatnya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda di tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ada beberapa langkah di dalam pemuridan yang harus terjadi saat mana saudara mau memberitahukan dan mengajarkan prinsip-prinsip tentang Allah di dalam rumah tangga. Jauh sebelum saudara menerapkan pada ayat yang sangat familiar, yang populer adalah berulang-ulang kepada anak-anakmu ya, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, yang terdapat di dalam ayat 7. Jauh dari pas ayat itu, sebetulnya ada hal-hal yang penting yang harus menjadi catatan kita di dalam pendisiplinan atau pemuridan di dalam rumah tangga. Mari kita awali dengan poin yang pertama yang terdapat di dalam ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa yang boleh kita dapatkan menjadi poin yang pertama dari ayat ini? Ayat ini berbicara mengenai memperkenalkan siapa Tuhan itu. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Boleh kita sebutkan di dalam pemuridan di rumah tangga. Poin pertama ya sekaligus menjadi langkah pertama bagi kita orang tua adalah perkenalkanlah Tuhan terlebih
dahulu. Ini sungguh menarik, karena terkadang kita secara spontan tanpa sabar, kita langsung untuk menuntut anak-anak berada di dalam ketaatan, kepatuhan, dan mengakui otoritasnya orang tua, dan mau meminta mereka untuk menurut. Tetapi kita melewatkan langkah ini. Kita harus pertama-tama adalah memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan Yesus kepada anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita. Kemudian poin yang kedua yang terdapat di dalam ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini cukup familiar di telinga kita tentunya, dan itu dikutip di dalam Matius dan juga Injil Markus, bahwa Tuhan mengajak untuk kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Tetapi poin apa yang boleh kita ambil pada poin yang kedua, atau yang menjadi langkah yang kedua? Setelah memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, maka poin yang berikutnya adalah cintailah Tuhan. Tidak hanya memperkenalkan mereka akan Tuhan, tapi ajar mereka, didik mereka untuk mencintai Tuhan. Ini terkadang menjadi missing link. Kita menuntut untuk mereka harus menurut. Tetapi sejatinya, setelah memperkenalkan Tuhan, kita harus mengajarkan mereka untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan anak-anak kita. Kata lain, tidak setengah-setengah. Kita harus pastikan bahwa mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Baik, sudah ada 2 poin. Yang pertama, perkenalkan Tuhan. Dan yang kedua, ajar mereka untuk mencintai Tuhan. Sedangkan yang ketiga, barulah kita memperkenalkan perintah-perintah Tuhan. Kita ajarkan perintah-perintah Tuhan. Karena di ayat 6, ayat 7 menyebutkan, apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah juga menjadi lambang di dahimu. Dan terakhir, ayat 9, haruslah engkau menuliskannya di tiang pintu dan gerbang. Kata haruslah ini muncul sebanyak 5 kali dalam kita mengajarkan perintah Tuhan. Dan saat mana? Jadi kita harus perhatikan, kita ajarkan, ikatkan, jadikan, dan kemudian tuliskan. Saudara-saudara tidak akan miss jika kita melakukan langkah-langkah ini dalam kita mengajarkan perintah Tuhan. Dan luar biasa, di sini kita dapati di ayat 7, di saat mana kita mengajarkannya itu berulang-ulang. Jangan pernah bosan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tua yang dikasihi Tuhan. Kita harus dengan sabar mengajarkannya secara berulang-ulang. Tidak hanya mengajarkan, tetapi membicarakannya. Mungkin mengajarkan ini sedikit formal, tetapi dengan membicarakannya ini mungkin non-formal. Dalam situasi yang senggang, dalam situasi yang rileks,
Dan itulah sebabnya Alkitab katakan, apabila engkau duduk di rumahmu, sedang duduk bersama di samping anak-anak, bicarakanlah perintah Tuhan. Kemudian mungkin sementara dalam perjalanan di mobil saudara bersama dengan anak-anak, bicarakanlah perintah-perintah Tuhan. Bahkan apabila engkau berbaring, saat mana saudara akan naik kepada kepetiduran malam hari, ambil waktu untuk bicarakan ini kepada anak-anak. Dan apabila engkau bangun, apa artinya? Sebelum tidur dan setelah bangun adalah tugas daripada orang tua untuk mengajarkan perintah Tuhan. Sudah ada 3 langkah dalam pemuridan di dalam rumah tangga. Yang pertama, perkenalkan Tuhan di ayat 4, di ayat 5. Langkah yang kedua, ajak untuk mereka, latih mereka, kondisikan mereka untuk cintailah Tuhan. Dan kemudian poin yang ketiga, ayat 6, 7, 8, 9. Bagaimana kita boleh membuat sistem untuk mengkondisikan anak-anak kita untuk menurut atas apa yang kita ajarkan, mengajarkan perintah Tuhan. Dan apa yang akan terjadi? Di bagian terakhir saudara akan temukan ayat 28-25. Firman Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Kalau kita boleh melihat di saat manakah pembicaraan ini terjadi, adalah ketika bangsa ini sedang bergerak menuju kepada ke tanah perjanjian. Dan ayat 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Allah di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Dengan pertolongan Tuhan, saya berharap masing-masing kita, orang-orang tua, akan boleh memperhatikan step by step. Terkadang poin penting yang selalu ingin saya ulangi, kita selalu mau instan untuk mendapatkan anak-anak kita langsung menurut. Ingat saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita harus perkenalkan. Ketika mereka kenal, mereka cintai Tuhan itu. Dan dengan mencintai Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menurut akan perintah Tuhan. Sangat simpel. Jika saudara mau anak-anak menurut, ajar mereka untuk mau mengenal Allah itu lebih baik, sehingga mereka memahami betapa Allah luar biasa bagi hidup mereka, dan mengajak mereka jatuh cinta kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan sahabat hari ini boleh menolong saudara, menguatkan, meneguhkan saudara dalam menerapkan pemuridan di dalam rumah tangga. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman yang hidup berkuasa dapat menolong kami para orang tua dan keluarga kami di dalam memuridkan anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia dan pewaris kerajaan surga, dan juga disiapkan di dalam kepatuhan mereka kepada orang tua, kepada gereja Tuhan, kepada Tuhan, dan mereka boleh menjadi tiang-tiang gereja kelak di suatu hari ke depan. Dan ini menjadi sukacita kami bersama, kemuliaan hormat bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Kiranya saudara boleh terberkati melalui Sabbath Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.